sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Untuk memulaikan kegiatan kita pada siang hari ini, kita akan memulai dengan doa duka yang dipimpin oleh Master. Kita akan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Saya mohon izin untuk memimpin bagi yang berada di Kristen. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada siang hari ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk segala berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Khususnya ya Tuhan, pada siang hari ini Tuhan boleh mengumpulkan kami di sekolah Tuhan ini untuk melaksanakan kegiatan kami. Kiranya ya Tuhan, Engkau boleh menyertai kami sepanjang kegiatan kami ini, khususnya memberkati Ibu Suparmi yang telah menyediakan waktu untuk boleh memberikan materi kepada kami hari ini. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati beliau sehingga apa yang disampaikan boleh kami gunakan untuk kemajuan sekolah Tuhan ini. Kami serahkan ya Tuhan segala aktivitas kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih yang setia. Dan saat ini saya serahkan kepada MJ sebagai kepala sekolah. Yang saya hormati Ibu Suparmi, jadi masih terbawa ya sebagai pengawas kami. Jadi kami bersyukur di sini atas kesempatan sediaan waktunya menjadi pemateri hari ini ya, dalam rangka kita menjalankan kurikulum merdeka ya, apalagi kita adalah sekolah penggerak di mana kita lah yang harus memulai dan menggerakkan yang lainnya. Nah, oleh sebab itu di kesempatan yang indah ini kami mengucapkan selamat datang ya kepada Ibu Suparmi yang sudah memberikan waktunya bagi kita semua. Semoga apa yang nanti disampaikan itu bermanfaat dan kita boleh praktekkan itu, kita boleh langsung laksanakan di sekolah kita, tentunya untuk kemajuan kita bersama. Jadi pada kesempatan ini tanpa berkata lebih panjang lagi ya, waktu yang ada kami berikan kepada Ibu Suparmi untuk memberikan materi hal-hal yang bermanfaat bagi kami guru-guru yang ada di SDA ini. Kami sangat senang dan kami sangat berbahagia oleh karena kesempatan yang indah ini boleh diberikan kepada kita. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC atau kita langsung aja kepada Ibu Suparmi sebagai pemateri pada hari ini. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya ucapkan selamat siang, salam sehat dan semangat buat kita semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Kepala Sekolah, Ibu Jen, beserta Bapak dan Ibu Guru SD Aker yang kami cintai. Terima kasih, ini penghargaan dan penghormatan bagi saya, di mana saya masih diberikan kesempatan untuk berbagi pengetahuan, informasi yang sudah saya terima. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya yang sudah mempercayakan, walaupun tadi sampaikan perasaan saya masih pengawas di sini deh kayaknya gitu, hanya laporannya saja yang berbeda begitu ya. Tapi nggak apa-apa, karena aturan untuk sekolah penggerak paling tidak semua pengawas yang ada di Kota Samarinda itu harus membawai sekolah penggerak begitu, sehingga diambillah pengawas dari luar, yaitu Ibu Aja Jubaida. Bapak dan Ibu
sekalipun saya tidak membina di kecamatan sama di SD Advent karena saya bagian dari pengawas di kecamatan Samarinda Kota dan wilayah Advent ada di Samarinda Kota. Jadi nggak usah segan, nggak usah malu, tetap saja kita berkoordinasi. Hanya kalau laporannya mungkin saya nggak melaporkan, data-data saya nggak minta sih datanya. Ya, yang minta nanti Ibu aja Jubaida ya. Bapak dan Ibu, saya ucapkan yang pertama-tama selamat dan luar biasa kepada Ibu Jen yang telah mewakili Kota Samarinda bahkan Provinsi Kalimantan Timur terseleksi sebagai pelaksana program sekolah penggerak. Tidak mudah itu Bapak Ibu dicapai ya. Perjuangannya luar biasa. Dan itu memang terseleksi betul-betul orang yang mempunyai kompetensi. Untuk seleksi bukan hanya 1 kali 2 kali. Saya sudah mengalami. Saya sudah mengalami kemarin itu menjadi fasilitator, menjadi narasumber ya. Yang tahap pertama saya jadi narasumber itu berkali-kali ya untuk mengikuti teksnya baik tertulis sampai dengan wawancara sampai dengan pengajar seperti yang dilakukan Bu Jen. Nah ini artinya Bapak dan Ibu ini patut kita bersyukur, patut kita bangga karena dari ribuan sekolah yang ada di Indonesia kita salah satunya terpilih menjadi sekolah penggerak. Semua sekolah menginginkan berlomba-lomba mengikuti untuk mendaftarkan sebagai sekolah penggerak. Namun tidak semuanya yang terseleksi. Dari kalau yang tahap ini saya tidak mengikuti berapa yang mendaftar dan berapa yang terseleksi begitu ya. Tapi memang sangat ketat untuk terseleksinya. Nah, untuk itu karena tidak mudah kita menggapai, kita diakui oleh pemerintah dalam ikut serta melaksanakan, mensukseskan programnya pemerintah ya, yaitu program sekolah penggerak ini. Jadi karena tidak mudah, mohon memang benar-benar kita mengikuti dengan maksimal. Karena banyak sekolah-sekolah yang saat ini kepingin mengimplementasikan kurikulum merdeka, tetapi bukan dengan jalur program sekolah penggerak. Sekolah seperti sekolah-sekolah yang lain saat ini mengimplementasikan kurikulum merdeka, tetapi secara mandiri. Mandiri berarti tidak dilatih oleh pemerintah dan juga tidak diberikan bantuan bos kinerja. Stimulus yang sudah kita terima ini selama 3 tahun nanti kita akan diberikan bantuan namanya bos kinerja ya Bu ya, bos kinerja. Ini tidak semua sekolah ya. Sekolah kita alhamdulillah dapat mencapai hal itu. Jadi selain Bapak Ibu nanti akan didampingi, kemarin sudah dilatih ya, walaupun secara daring selama beberapa, kalau hitungannya mungkin selama berapa bulan gitu ya, tapi kan tidak setiap hari gitu dalam komite pembelajaran. Di situ kemarin saya sebagai fasilitator, jadi kebetulan tidak memfasilitator, tidak mendampingi di Advent,
jadi kita tidak bisa ketemu gitu. Nah ini Bapak dan Ibu, kita setelah mengikuti komite pembelajaran pelatihan kemarin, kita ditindaklanjuti dengan melakukan IHT, betul ya? Nah, untuk in-house training kemarin yang sudah dilakukan, itu dari kementerian minta laporan. Banyak saya dengar untuk laporannya teman-teman ada yang masih belum. Nah, kalau bisa apa yang sudah diprogramkan kita ikuti saja. Kalau memang ada kendala, disampaikan saja apa kendalanya, sehingga kita tidak terputus di tengah jalan gitu. Dan saya yakin Ibu Jen nanti tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari Bapak dan Ibu semuanya. Jadi ini harus kerja bareng-bareng, harus kerjasama saling mendukung untuk mensukseskan program prioritas miliknya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset itu. Ini program prioritas Pak Menteri, program prioritas pemerintah yang memang kita salah satu yang terpilih untuk mensukseskan. Bagaimana cara mensukseskannya? Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu pada saat pelatihan kemarin maupun IHT, tolong itu memang diimplementasikan. Jika memang belum bisa 100%, nggak masalah, kita bertahap. Untuk saat ini yang mengimplementasikan di kelas 1 dan kelas 4. Apakah kelas yang lainnya itu tidak mengikuti? Loh, tetap mengikuti. Sekalipun kelas 1 dan kelas 4 yang melaksanakan, kelas yang lainnya tetap mengikuti programnya. Bagaimana untuk administrasinya, modul ajarnya nggak usah, CV-nya nggak usah dulu, tetapi untuk proses pembelajarannya ini yang perlu kita mengikuti program sekolah penggerak, karena sasarannya adalah siswa. Jadi di program sekolah penggerak ini kita memberikan pelayanan, mengajarkan kepada anak-anak berdasarkan kebutuhan siswa, berdasarkan apa yang diinginkan oleh siswa. Jadi tidak disamaratakan, sesuai dengan keperluan dan kebutuhan siswa. Untuk melaksanakan itu, yang lebih awal apa yang harus dilakukan? Ya, yang pertama kita perlu menyusun dulu ya kurikulum operasional satuan pendidikan, atau disingkat ada juga yang menyebutkan KOSP gitu ya. Ya, untuk kurikulum operasional satuan pendidikan. Diawali dari itu. Dalam menyusun, siapa yang menyusun? Semuanya terlibat dalam penyusunan. Nah, lalu saya tidak akan menjelaskan apa sih kurikulum itu, nggak usah ya, karena Bapak dan Ibu sudah tahu apa itu kurikulum begitu ya. Ini pada saat mengikuti pelatihan kemarin, memang kita menyadari secara daring barangkali itu belum terlalu maksimal. Untuk itu Bapak dan Ibu mohon kiranya disampaikan apa yang perlu kita diskusikan pada hari ini. Nah, dari Miss Sophie dengan Ibu Jen memang meminta kepada kita untuk bagaimana sih penyusunan kurikulum operasional sekolah penggerak itu gitu ya. Nah, sebelum ke situ barangkali ada Bapak dan Ibu semuanya
yang mengganjal. Seperti apa sih, saya kok belum paham ya. Nah, silakan saja ditanyakan, kita diskusikan bersama-sama sebelum kita membahas tentang kurikulum operasional sekolah. Silakan Bapak dan Ibu semuanya. Mungkin ada yang lebih dulu yang perlu kita pahamkan. Seperti apa sih, saya kok masih bingung gitu. Silakan. Bagaimana? Sambil jalan saja kalau gitu ya. Baik. Jadi pertama kita akan menyusun kurikulum operasional sekolah. Kemarin saya minta Sophie menanyakan dengan beliau sejauh mana untuk penyusunan kurikulum. Masih belum tuntas untuk penyusunannya, dan juga filenya karena saya mintanya malam sehingga saya belum mendapatkan file. Karena saya belum mendapatkan file, nanti kita membahas contoh yang saya miliki saja ya, nanti disesuaikan barangkali gitu ya Bu Ibu ya. Nah, ini komponen kurikulum operasional sekolah. Yang pertama itu kita memang mengetahui ya bagaimana sih karakteristik satuan pendidikan. Nah, karakteristik sekolah kita itu seperti apa begitu. Nah, dari karakteristik ini akan menggambarkan apa sih keunikan satuan pendidikan dalam bagaimana peserta didik kita, bagaimana sosialnya, bagaimana budayanya guru dan tenaga kependidikan. Untuk sekolah menengah kejuruan ini nggak usah kita yang untuk SD ini aja. Nah, kita akan menganalisis karakteristik peserta didik, kemudian bagaimana sosialnya, budayanya, bagaimana guru dan tenaga kependidikan. Nah, kalau kita sudah mengidentifikasi, lalu kita akan menyusun namanya visi, misi, dan tujuan sekolah. Nah, untuk menyusun visi, misi, dan tujuan sekolah ini tidak harus diganti total, tidak harus seperti itu. Kalau memang sudah sesuai, ya silakan dilanjutkan. Kalau memang belum sesuai, ya disesuaikan begitu. Nah, untuk visi, misi, dan tujuan, karena diawali dari visi, misi, dan tujuan pendidikan ini, kita melaksanakan kegiatan, baik itu dalam proses pembelajarannya maupun dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya berpatokan kepada visi, misi, dan tujuan. Jadi visi, misi itu bukan merupakan jargon, itu saja tidak, tetapi ini menggambarkan ini loh sekolah Advent, ini loh cirinya Advent, kedepannya seperti apa sih, cita-cita keinginannya itu seperti apa visinya, kemudian misinya, tindakannya untuk mencapai cita-cita seperti apa, lalu tujuannya, hasilnya seperti apa. Nah, ini Bu Jen, apakah untuk visi, misi, dan tujuan di sekolah Advent sudah direvisi atau menggunakan yang masih yang lama? Sudah. Oh iya, betul. Ya. Oh, berbahasan lingkungan. Artinya sudah sesuai ya, antara visi, misi, dan tujuan itu udah apa? Oh gitu. Iya. Kalau sudah ada, tinggal memasukkan saja kalau gitu ke kurikulumnya ya. Berarti ini saya tidak berbicara bagaimana cara menyusun visi misi ya, karena sudah ya Bu ya. Baik, ini kalau kerangka dasar kurikulum kayaknya sudah pernah juga disampaikan ya. Apakah ini
ada yang ingin ditanyakan untuk kerangka dasar kurikulum ini? Oke, nah ini maksudnya secara garis besarnya bahwa kerangka dasar kurikulum itu berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah mengacu pada profil pelajar Pancasila yang tadi disampaikan. Ada 6 profil pelajar Pancasila ini, dan juga standar lulusan, standar isi, proses, dan standar penilaian. Lalu struktur kurikulum diturunkan menjadi struktur kurikulum, kemudian CP, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran dan asesmen ini ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan prinsip pembelajaran serta asesmen ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini memang ada beberapa perbaikan ya Ibu untuk capaian pembelajaran ini. Nanti ada yang terbaru, nanti bisa saya share ya. Nah, ini dari CP ini kan dikembangkan menjadi bidon, menjadi tujuan pembelajaran. Jadi CP-nya ini dibidon menjadi beberapa pembelajaran. Ini menjadi wewenang sekolah, otonomi sekolah. Jadi sekolah itu mengembangkan visi misi sesuai dengan konteks yang ada di sekolah, kemudian disusunlah kurikulum ini satuan pendidikan serta perangkat ajar. Nah, perangkat ajar itu apa? Perangkat ajar ada RPP. Nah, RPP ada juga modul ajar. Apa bedanya RPP dan modul ajar? Kalau RPP intinya ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran dan asesmen, cukup itu namanya RPP ya. RPP 3 komponen itu saja RPP. Nah, kalau modul ajar seperti apa? Modul ajar lebih lengkap lagi. Yang mana saya menggunakan boleh, mau RPP, mau modul ajar, silahkan mana yang akan dikembangkan di sekolah. Hanya saja kalau modul ajar yang kita buat, kita sudah lengkap gitu, mengajarnya udah tinggal mengajar, udah siap gitu, karena semua materi dan semuanya ada di modul ajar itu. Kalau RPP hanya 3 komponen saja, itu boleh kita menggunakan RPP, menggunakan modul ajar. Itu loh bedanya antara RPP dan modul ajar itu. Tapi kalau untuk tujuan pembelajarannya ya sama, harus mengacu kepada CP, pengembangan dari CP itu. Nah, Bapak dan Ibu-ibu semuanya untuk pengembangan CP saya pikir sudah paham. Saya tidak akan menyampaikan bahwa intinya itu bahwa pemerintah sudah membuat capaian pembelajaran sekolah ini, tinggal mengembangkan. Pertama, menganalisis konteks karakteristik yang ada di sekolah. Lalu hasil analisis ini dirumuskanlah visi misi dan tujuan. Sekolah kita sudah membuat nih visi misi dan tujuan, lalu kita menentukan pengorganisasian pembelajaran yang dituangkan di dalam kurikulum nanti. Kemudian kita menyusun rencana pembelajaran. Nah, untuk menyusun rencana pembelajaran ini tugasnya dari guru. Ada modul ajar atau RPP, ada. Nah, sebelum menjadi modul ajar atau modul ajar atau RPP itu terlebih dahulu kita mengembangkan CP yang dinamakan dengan tujuan pembelajaran. Dari tujuan pembelajaran dibuat lagi ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, apa bedanya tujuan pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran itu? Kalau tujuan pembelajaran itu pengembangan dari CP, capaian pembelajaran dikembangkan, di breakdown menjadi tujuan pembelajaran.
belum urut ini. Setelah itu diurutkan dari tujuan yang sudah kita susun, diurutkan menjadi ATP, alur tujuan pembelajaran. Dari alur tujuan pembelajaran ini baru disusun menjadi modul ajar atau RPP, itu tinggal mengambil saja. Kemudian dikembangkan lagi, dibuat lagi jadi asesmen atau soal itu berdasarkan dari ATP atau tujuan pembelajaran itu. Nah, ini urutan-urutannya di dalam kita menyusun rencana pembelajaran. Lalu merancang pendampingan, evaluasi dan pengelolaan profesional. Nah, ini Bapak dan Ibu yang belum dilakukan di kurikulum 2013. Apa ini? Merancang pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesional. Nah, ini kalau kita sudah mengajar, kita akan melakukan refleksi dan evaluasi diri. Siapa yang merefleksi kita? Ya, yang menilai kita? Boleh siswa, kemudian teman sejawat, lalu kepala sekolah. Nah, ini merefleksi, menilai diri, boleh diri kita sendiri, menilai apa yang sudah diajarkan tadi sudah sesuai dengan kebutuhan apa belum. Ini yang dilakukan oleh guru. Jadi guru itu perlu melakukan refleksi dan evaluasi diri setiap selesai pembelajaran. Ya, dalam satu tujuan lah, dalam satu tujuan pembelajaran kita melakukan itu. Bapak Ibu nanti pada saat akreditasi akan ditanya juga. Refleksi dan evaluasi diri maksudnya seperti itu ya. Jadi setelah kita mengajar, kita membagikan angket kepada anak-anak. Pertanyaannya itu apakah anak-anak itu dengan pembelajaran hari ini seperti apa, paham apa tidak, intinya seperti itu. Anak-anak tinggal menjawab berdasarkan apakah ibu mengajarnya terlalu cepat, tidak dipahami, misalnya seperti itu. Teman juga gitu. Nah, itu salah satu cara untuk merefleksi diri. Selain itu juga untuk merefleksi diri ini, katakanlah ini kemarin ya ada ini yang sudah dilakukan, yang berarti Bapak dan Ibu sudah melakukan refleksi, evaluasi dan refleksi diri ya. Kapan itu? Pada saat kegiatan IHT. Karena tadi saya tanya, saat kegiatan IHT siapa materinya? Teman-teman, oh luar biasa. Inilah yang dinamakan dengan evaluasi refleksi diri, berbagi hal yang lain. Nah, jadi apa yang sudah kita terima lalu kita sampaikan kepada teman yang lain. Nah, itu bagian dari ini. Lalu untuk kepala sekolah akan melakukan supervisi. Setelah melakukan supervisi, dilihat nih, oh dari teman-teman ini nanti hasil refleksi diri itu disampaikan, kemudian dijadikan satu dengan hasil supervisi kepala sekolah. Kemudian teman-teman ini ternyata perlu peningkatan kompetensi dalam hal apa? Oh, dalam hal pembelajaran. Berarti apa yang harus kita lakukan? Mungkin kita perlu melakukan studi tiru, melihat ke sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka misalnya, atau mungkin kita perlu belajar mendatangkan narasumber, perlu melakukan pelatihan misalnya seperti itu. Jadi ada tindak lanjutnya yang nyata, memang tindak lanjut yang nyata dari kebutuhan guru, hasil dari refleksi diri itu tadi. Nah, ini gambaran untuk pelaksanaan kurikulum Merdeka. Baik,
Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya menampilkan bagaimana sistematikanya untuk kurikulum operasional sekolah. Silakan kita berdiskusi saja. Jadi kalau ada permasalahan dari Bapak Ibu atau mungkin ada yang ingin didiskusikan, disampaikan aja. Apa yang kemarin masih belum begitu paham gitu, sampaikan. Ayo silakan Bu. Ya. Ya, kalau di kurikulum 2013 kan tahap ada proses persepsi, itu sampai di setelah itu dibuat sebelum didiskusikan, presentasikan, lagi kurikulum OPD-nya Ya, harapannya harus iya betul. Ya, di kurikulum Merdeka itu sama persis, Bu ya. Saya kembali ini di proses pembelajarannya ya, di proses pembelajarannya sama. Jadi kita merancang pembelajaran pertama itu kan kita tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran itu kembangkan aja tujuan pembelajaran itu sesuai dengan JP. Lalu dibuatkanlah alurnya. Alur tujuan pembelajaran ini saya akan mengajarkan yang pertama itu apa? Mungkin menjelaskan. Setelah penjelasan, lalu anak-anak nanti akan melakukan, mempraktekkan, lalu mempresentasikan. Setelah itu ada hasil karyanya. Di situ yang diinginkan. Jadi prosesnya ini anak-anak mempunyai produk. Produk itu bukan produk yang luas itu tidak. Kalau dulu itu di KI 4 di keterampilannya. Katakanlah ini belajar matematika bangun ruang nih, bangun ruang. Nah, bangun ruang pertama benar langkah-langkahnya seperti yang Ibu sampaikan. Pertama kita melakukan persepsi terlebih dahulu, pengenalan, pertanyaan pemantik kan, melakukan pertanyaan pemantik, kemudian penjelasan secara singkat, tetapi diawali dengan asesmen. Kalau dulu asesmen diagnostik, kalau sekarang namanya asesmen sebelum pembelajaran. Saat ini kita tidak lagi menggunakan asesmen diagnostik, tetapi intinya sama. Asesmen sebelum kita melakukan menyusun RPP, menyusun modul ajar, kita melakukan asesmen dulu untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak kita. Gitu. Nah, ini tujuannya. Kenapa saya sampaikan? Kenapa kok berbeda? Kemarin kita menggunakan asesmen diagnostik ya pada saat Ibu pelatihan ya. Sekarang tidak lagi. Kemarin kami baru penyamaan persepsi, jangan disebut lagi asesmen diagnostik. Kami ganti sekarang ya. Asesmen sebelum pembelajaran. Asesmen sebelum pembelajaran. Alasannya kenapa? Ya, alasannya ternyata banyak sekolah-sekolah yang miskomunikasi. Artinya, karena akan melakukan asesmen diagnostik, sehingga kepala sekolah itu mengundang psikolog. Jadi setiap anak itu diperiksa ya, diperiksa oleh psikolog itu. Bukan itu maksudnya, yang diminta bukan itu, tetapi proses pembelajarannya. Artinya gini, sebelum kita mengajar, kita ingin mengetahui, kita ingin mendiagnosis anakku ini kemampuannya sampai di mana. Contoh, tadi
bangun bangun ruang ya, katakanlah bangun ruang ya. Bangun ruang sebelum ibu akan membuat modul ajar atau RTP bangun ruang, Bapak Ibu harus melakukan diagnosis, melakukan asesmen sebelum pembelajaran. Caranya seperti apa? Boleh secara lisan, boleh tertulis, boleh wawancara dengan anak-anak. Tentang apa? Tentang materi kita, tentang materi bangun tadi. Mungkin apa pernah mendengar bangun apa? Mungkin anak-anak bangun ruang, kemudian bangun datar. Nah, bangun ruang itu seperti apa sih? Bangun datar itu seperti apa? Oh, ternyata coba buat carikan yang termasuk bangun ruang apa? Oh, ternyata anak-anak sudah tahu ini bangun ruang. Baru dilanjutkan. Berarti kita tinggal menanamkan konsep bahwa bangun ruang itu seperti ini gitu. Lalu kita lanjutkan lagi dengan membuat bangunnya, menghitung isinya seperti apa, luasnya seperti apa, diisi benar-benar menghitung bangunnya, atau anak-anak suruh mencari bangun ruang yang ada di lingkungan kita. Nah, ini meneruskan dari asesmen diagnostik. Jadi untuk pembelajarannya, Ibu, langkah-langkahnya sama saja. Justru di kurikulum Merdeka ini yang diinginkan adalah produknya, hasil akhirnya. Anak itu betul-betul paham, bukan hanya sekedar bangun ruang itu yang ada kita mencari luas, mencari kelilingnya, kita mencari luasnya bagaimana, bukan hanya itu, tetapi anak sampai tahu bangun ruang ini digunakan untuk mengisi apa, kemudian berapa isinya. Anak membuat sendiri, bahkan anak bisa menghubungkan dengan kehidupan yang nyata. Contoh, di rumah yang termasuk bangun ruang apa ya? Nanti mungkin anak-anak bisa menyebutkan mungkin bak yang ada airnya, kemudian mungkin botol air. Disuruh memang anak-anak itu menghitung di dalamnya. Jadi diajarkan sesuai dengan kehidupan nyatanya. Bapak Ibu jangan harus menghabiskan materi, jangan dikejar-kejar materinya harus tuntas habis tidak. Yang penting adalah kemampuan kompetensi anak itu lebih utama. Jadi hasil akhir tidak bukan segala-galanya, tetapi yang paling penting adalah prosesnya. Proses yang baik tidak akan membohongi hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya itu baik, belum tentu prosesnya itu baik. Contoh, pada saat pandemi kita belajar dari kemarin, bukan main anak-anak, nilainya 100 semua. Sah-sah saja anak-anak dapat 100, nggak apa-apa, memang benar. Siapa yang mengerjakan kita nggak tahu, karena kerjaan di rumah boleh-boleh saja. Nah, apakah betul kemampuan anak itu memang seperti itu? Ternyata tidak. Untuk di SD, anak kelas 2 ada yang tidak bisa membaca menulis nggak bisa, padahal tugasnya nilainya bagus-bagus. Nah, inilah sehingga muncul ini kurikulum Merdeka ini untuk mengembalikan kompetensi anak-anak kita gitu ya, yang kemarin itu pembelajarannya kita tertinggal. Nah, saat ini pembelajarannya harus betul-betul sampai dibuat anak-anak itu paham betul gitu. Jadi jangan dikejar-kejar, oh ini saya masih CP
paling penting anak memahami, karena berdasarkan fase kan, katakanlah fase A ini baru untuk bangun menghitung baru sampai 50 saja mampunya anak-anak. Ya biarkan saja, yang penting anak-anak 50 itu memang benar-benar tahu sampai penjumlahan 50, sampai nanti itu kalau belanja uangnya ini angsurannya berapa itu anak-anak ini paham begitu. Kalau nggak tuntas bagaimana Bu? Ya dilanjutkan di kelas 2 nanti gitu. Jadi memang pembelajarannya juga berdasarkan kebutuhan siswa. Kalau anak kita berdasarkan asesmen tadi ini, ada yang masih sudah bisa membaca lancar, ada yang masih mengejek, ada yang baru mengenal huruf. Perlakuan pembelajarannya harus berbeda. Inilah yang dinamakan dengan proses pembelajaran diferensiasi itu. Pembelajarannya berdasarkan kebutuhan anak. Dari mana saya tahu kalau anakku ini belum bisa membaca? Dari asesmen pra pembelajaran tadi itu, asesmen awal tadi. Jadi memang wajib kita membuat asesmen sebelum pembelajaran. Kalau dulu itu sebenarnya di kurikulum 2013 ada itu sebelumnya itu apa itu namanya, menaikkan pembelajaran materi yang dulu apersepsi ya, sama dengan apersepsi. Hanya saja apersepsi itu kita tidak lakukan ya Pak ya, memang jarang-jarang kita lakukan gitu, kita langsung tiba-tiba masuk gitu. Saat ini apersepsi ini RPP sudah jadi, baru kita lakukan apersepsi ya kan. Saat ini sebelum kita menyusun RPP mobil ajar, kita sudah mengetahui anak-anakku ini kemampuannya di sini, anak-anakku ini kemampuannya di sini. Nah, dalam proses pembelajarannya harus dibedakan perlakuannya antara anak yang memang sudah pintar membaca dengan anak yang baru mengeja serta anak yang baru mengenal huruf. Bedakan mengajarnya. Bagaimana cara mengajarnya? Bedakan. Anak yang memang sudah mempunyai kemampuan bisa membaca, kalau dalam bahasa Indonesia ya kasih materi, kalau materinya sama saja, tujuan pembelajarannya sama ya, hanya kedalamannya. Kalau ini mungkin bisa dikasih bacaan yang agak panjang, lalu anak menceritakan kembali dari bacaan itu. Bagaimana dengan anak yang baru mengeja? Anak yang baru mengeja ini jangan diperlakukan seperti yang sudah lancar. Yang baru mengeja seperti apa? Nah, yang baru mengeja barangkali Bapak Ibu memberikan bacaan tidak terlalu panjang, sedikit saja, tapi anak-anak suruh membaca. Kemudian anak-anak selain membaca yang ada di teks, disuruh menulis apa yang dia lihat yang ada kaitannya dengan pelajaran. Bagaimana dengan anak yang baru mengenal huruf tadi? Ibu mengajarnya ya ini, cari huruf-huruf, gabung. Anak-anak disuruh menggabungkan, kemudian suruh membaca satu kata, dua kata. Nah itu, ini cara kita melakukan proses pembelajaran. Ini berlaku bukan hanya di kelas 1 dan 4 saja, tapi berlaku semuanya, baik SD maupun SMP kedepannya diminta seperti itu. Pembelajarannya berdasarkan kebutuhan siswa. Namanya belajar,
itu ada perubahannya. Ya, belajar tidak dikasih soal, kemudian sama, kalau kemampuannya sama nggak masalah. Tapi kalau kemampuannya tidak sama, sehingga anak-anak tambah bingung, apa ini yang harus saya lakukan? Bukan pengalaman, pengetahuan yang didapat, justru dia akan bingung. Untuk itu mari kita kembalikan sesuai dengan kebutuhan anak, kita mengajarnya. Berarti kita sulit ini guru bu? Enggak juga. Kita misalnya ini anak yang sudah pintar ini udah selesai ini. Bagaimana? Boleh yang pintar ini kita gunakan, kita ajari sebagai tutor sebaya. Pintar-pintar kreativitas inovasi guru untuk menciptakan pembelajaran. Jadi belajar itu melakukan dan juga ada hasilnya. Hasilnya karyanya anak tadi itu dia dikasih soal, dikasih teks bacaan, dia menceritakan kembali dengan bahasanya sendiri. Itulah karya anak. Ya, nah ini proses pembelajarannya. Kalau anak yang memang masih belum mampu, boleh juga diberikan tambahan belajar, atau mungkin ada jam belajar tersendiri. Kalau memang memungkinkan bisa dibantu bagi anak-anak yang memang perlu penanganan. Contohnya dia belum bisa belajar membaca, belum bisa membaca. Nah ini harus berkoordinasi dengan orang tuanya. Nah ini Bapak dan Ibu terkait dengan proses pembelajarannya. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan untuk pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Sampai